Eksistensialisme berasal dari pemikiran Kierkegaard, Heidegger, dan Sartre yang menekankan bahwa manusia membentuk dirinya melalui kebebasan, pilihan, pengalaman pribadi, dan tanggung jawab. Aliran ini menolak pendidikan yang kaku dan seragam karena dianggap menghambat keaslian diri siswa. Sedangkan pendidikan humanistik berkembang dari psikologi Maslow dan Rogers pada abad ke-20 yang menekankan pertumbuhan diri, kebutuhan emosional, empati, dan hubungan hangat antara guru dan siswa. Halo semua, perkenalkan saya Zahra Rosdianti dengan NPM A1M 025056. Oh hai, nama aku Amelia Ayu Anggita dengan NPM A1M 025039. Di sini kita akan membahas tentang eksistensialisme dan pendidikan humanistik. Ayo kita bahas. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang memusatkan perhatian pada keberadaan manusia sebagai makhluk yang unik, bebas, dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Pandangan ini menolak gagasan bahwa manusia dapat dipahami hanya melalui konsep-konsep rasional atau sistem yang baku. Sebaliknya, eksistensialisme menegaskan bahwa manusia harus dipahami melalui pengalaman individualnya, pilihan-pilihan yang ia buat, dan cara ia menjalani hidupnya. Karena itu, manusia dipandang sebagai subjek yang aktif menciptakan makna hidupnya sendiri. Dalam eksistensialisme, kebebasan memilih, creative choice, merupakan inti dari eksistensi manusia. Setiap orang diberi kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya, namun kebebasan itu selalu diikuti oleh tanggung jawab penuh atas konsekuensi dari setiap pilihan. Eksistensialis menolak pandangan bahwa hidup manusia telah ditentukan oleh takdir, struktur sosial, atau nilai-nilai universal yang dibakukan. Justru manusia sendirilah yang menciptakan esensinya melalui tindakan nyata, real action. Esensi seseorang tidak diberikan sejak lahir, melainkan terbentuk dari keputusan-keputusan yang ia ambil sepanjang hidupnya. Eksistensialisme juga sangat menekankan subjektivitas pengalaman manusia. Bagi para eksistensialis, pengalaman pribadi, perasaan, kecemasan, keraguan, maupun pencarian makna merupakan aspek penting yang membentuk realitas seseorang. Karena itu, tidak ada satu makna hidup yang berlaku universal. Setiap individu harus menemukan maknanya sendiri melalui refleksi, kesadaran, dan keterlibatan langsung dalam kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, pemikiran eksistensialis menawarkan pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang bebas, unik, dan memiliki potensi untuk menentukan arah hidupnya. Pendidikan menurut eksistensialisme bukan hanya proses menanamkan pengetahuan, tetapi membantu peserta didik mengenali dirinya, mengembangkan kepribadian autentik, serta belajar membuat keputusan yang bertanggung jawab. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong kebebasan berpikir, dialog, ekspresi diri, dan pemaknaan personal, bukan sebagai pihak yang memaksakan nilai-nilai tertentu. Pendidikan humanistik adalah pendekatan yang menempatkan siswa sebagai manusia yang unik, memiliki potensi, perasaan, dan kebutuhan yang perlu dihargai. Tujuan utamanya bukan hanya membuat siswa pintar secara akademik, tetapi mengembangkan mereka secara utuh, baik secara emosional, sosial, maupun pribadi. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator, bukan penguasa kelas. Guru menciptakan suasana belajar yang aman, hangat, dan penuh empati sehingga siswa merasa dihargai dan didengarkan. Interaksi yang baik membuat siswa lebih percaya diri, lebih berani bertanya, dan lebih aktif dalam proses belajar. Pendidikan humanistik juga menekankan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman, refleksi, dan kreativitas, bukan sekadar hafalan. Dengan menerapkan prinsip ini, hubungan guru-siswa menjadi lebih harmonis, dan pendidikan mampu membentuk siswa yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan mampu memahami dirinya sendiri. 1. Eksistensialisme melihat bahwa setiap siswa hadir di kelas dengan pengalaman hidup, kecemasan, harapan, dan pencarian makna yang berbeda-beda. Karena itu, proses belajar tidak bisa disamaratakan.
Eksistensialisme menolak pendidikan yang terlalu kaku, mekanistik, atau yang hanya menekankan hafalan, karena hal itu mengabaikan keberadaan manusia yang sesungguhnya. Dalam perspektif ini, kebebasan memegang peranan penting. Kebebasan yang dimaksud bukan berarti siswa bisa melakukan apa saja, tetapi mereka dilibatkan dalam proses belajar, memilih cara belajar, mengemukakan pendapat, menentukan tujuan pribadi, dan berkontemplasi tentang makna dari apa yang dipelajari. Guru bertugas membuka ruang dialog, bukan mendominasi. Pembelajaran eksistensialis menekankan keaslian, autentisitas, sehingga siswa didorong untuk menjadi dirinya sendiri, bukan meniru standar atau harapan orang lain. Selain itu, eksistensialisme menegaskan bahwa belajar harus terkait dengan kehidupan nyata. Siswa perlu diajak melihat dampak moral, etis, dan personal dari setiap keputusan. Dengan demikian, pendidikan menjadi tempat bagi peserta didik untuk memahami dirinya, mengambil keputusan penting, dan menanggung tanggung jawab atas pilihannya, sebagai latihan untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. 2. Pendidikan humanistik memandang proses belajar sebagai proses pemanusiaan. Setiap interaksi yang terjadi di kelas harus membangun perasaan aman, dihargai, dan diterima. Humanistik sangat menekankan hubungan emosional, karena siswa yang merasa takut, cemas, atau tidak dihargai tidak akan berkembang optimal. Dalam praktiknya, pendidikan humanistik mendorong guru untuk memperhatikan perbedaan kemampuan, ritme belajar, kebutuhan psikologis, dan minat siswa. Guru bersikap empatik, mendengarkan, dan memahami. Fokus pembelajaran bukan sekadar apa yang harus dipelajari siswa, tetapi juga bagaimana perasaan dan pengalaman siswa dalam mempelajarinya. Lingkungan belajar dibuat fleksibel, memberi ruang kreativitas, ekspresi diri, refleksi, dan keaktifan siswa. Terdapat penekanan besar pada perkembangan self-concept, konsep diri. Siswa dilatih untuk mengenali perasaannya, memahami kekuatan dan kelemahannya, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan cara ini, pendidikan humanistik tidak hanya menyiapkan siswa untuk ujian akademik, tetapi untuk kehidupan sosial dan emosional yang sehat. Eksistensialisme dan humanistik saling melengkapi dalam pembahasan pendidikan. A. Fokus pada individu. Eksistensialisme menekankan kenyataan bahwa setiap siswa adalah individu yang bebas dan unik. Humanistik menekankan bahwa tugas guru adalah memfasilitasi perkembangan keunikan tersebut secara manusiawi. B. Kebebasan dan pertumbuhan. Eksistensialisme menekankan kebebasan memilih. Humanistik memastikan bahwa kebebasan itu didukung oleh lingkungan yang aman, hangat, dan empatik. Tanpa rasa aman, siswa tidak akan berani menggunakan kebebasan itu. C. Makna dan pengalaman. Eksistensialisme menekankan pencarian makna hidup. Humanistik menekankan pembelajaran yang bermakna bagi pengalaman siswa. Keduanya menolak pendidikan yang hanya bersifat mekanis dan formal. D. Autentisitas dan relasi. Eksistensialisme ingin siswa menjadi pribadi yang autentik. Humanistik menyediakan hubungan interpersonal yang mendukung tumbuhnya keautentikan tersebut. Guru mendengarkan, memahami, dan tidak menghakimi. E. Emosi sebagai bagian dari belajar. Eksistensialisme mengakui kecemasan dan pergulatan batin sebagai bagian dari keberadaan manusia. Humanistik mengelola aspek emosional itu agar siswa dapat belajar tanpa tekanan yang merusak diri. Kesimpulan, eksistensialisme dan pendidikan humanistik memiliki hubungan yang kuat karena keduanya sama-sama menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Eksistensialisme menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu dalam membuat pilihan, sementara pendidikan humanistik fokus pada pengembangan potensi manusia melalui hubungan yang empatik dan bermakna. Ketika digabungkan, keduanya menciptakan pendidikan yang memerdekakan. Siswa diberi ruang untuk menjadi diri sendiri, berpikir bebas, sekaligus mendapat dukungan emosional dari guru. Hasilnya adalah proses belajar yang lebih personal, bermakna, dan membentuk manusia yang autentik, bertanggung jawab, serta mampu memahami dan menghargai dirinya maupun orang lain. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton.